Sistem Necromancer, bab 856 sampai dengan 860. Bab 856 perintahkan Wu Heng untuk bekerja sama. Sesederhana itu, kalau begitu jantungmu pasti berdebar kencang. Sanara melanjutkan, Yuri kekasihmu. Kalian seumuran, bagaimana mungkin, dan apa arti sikap acuh tak acuhmu itu? Kau sama sekali tidak cemburu. Wu Heng menatapnya. Sanara tersenyum dan berkata, kalau aku cemburu, aku pasti sudah tenggelam. Aku hanya berharap kamu semakin baik dan jangan lupakan aku. Hati Wu Heng tergerak, dan dia menariknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang hidupku. Bagaimanapun, kehidupan manusia itu pendek. Aku mau tidur lagi. Sanara bangkit dan pergi. Jangan, aku hanya menggodamu. Asosiasi, asrama, berbaring di tempat tidur. Yuri memeluk bibinya dan berkata, Bibi, di sini enak sekali. Ku dengar cuacanya seperti ini di musim dingin. Ayo kita menetap di sini. Slater melihat surat kabar yang terkumpul dan berkata dengan santai, saya adalah Diaken kota Blackstone, kecuali saya mengundurkan diri. Kalau begitu, bekerjalah yang giat dan datanglah ke sini untuk menjadi kepala pelayan. Kau masih saja memintaku bekerja keras. Slater mencubit wajah pria itu dan melanjutkan. Kau juga sudah melihatnya, Deacon. Ada banyak elf dengan umur panjang dan bakat tinggi. Sekeras apapun aku berusaha, aku tak bisa menandingi mereka. Yuri terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, Bibi, aku sangat menyukai Wu Heng. Tidak, nada bicara Slater tiba-tiba menjadi tegas. Kenapa? Seru Yuri. Slater terdiam sejenak. Dia tidak pantas untukmu. Aku baru level 9. Dia tidak layak untukku. Kata Yuri tak percaya. Tetapi ketika aku mendengar bibiku begitu perhatian padaku, aku merasa senang. Bibiku masih baik padaku dan ingin memilihkan orang baik untukku. Itu juga tidak akan berhasil. Lalu apa yang harus dia capai sebelum kau setuju? Pasti ada syaratnya, kata Yuri sambil menarik lengannya. Slater ragu-ragu dan berkata, untuk menjadi pahlawan, Bibi, apakah Anda menderita sengatan panas? Keesokan harinya, dunia zombie. Hantu itu memeriksa zombie di dalam sel dan menemukan bahwa mereka masih berada di level 19, dan tidak ada satupun dari mereka yang mencapai level 20. Meskipun aku tahu cepat atau lambat zombie-zombie ini akan mencapai level 20, aku masih merasa sedikit cemas kali ini. Semakin besar kekuatan yang Anda miliki, semakin besar pula keyakinan Anda dalam menghadapi ancaman di masa depan. Wu Heng mengangkat telepon satelit dan menghubungi nomor Qi Hancai. Setelah panggilan tersambung, Wu Heng berkata langsung, ini saya. Apakah Anda punya cetak biru konstruksi untuk pabrik semen dan batu bata? Qi Hancai menjawab, silakan tunggu sebentar. Saya akan menelepon dan bertanya. Bagus, panggilan ditutup. Dan 2 menit kemudian dipanggil lagi. Qi Hancai berkata, ada cetak birunya. Wu Heng sangat gembira. Tampaknya menduduki markas Korea Selatan akan memberinya banyak manfaat. Atur seseorang untuk mengirimkannya kepadaku. Apakah Anda menginginkan versi elektronik atau versi kertas? Tanya Qi Hancai. Versi elektroniknya. Saya akan mencetaknya setelah dikirim. Baiklah, kalau begitu aku akan bersiap dulu. Qi Hancai setuju. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Teruslah menunggu di dunia ini untuk sementara waktu dan pastikan tidak ada yang terjadi. Dia juga membuka gerbang dan berjalan keluar. Kembali ke Treasure Island, Xiao Xiao mengendalikan tubuhnya dan berlari menuruni tangga. Wu Heng juga mengikutinya turun. Begitu dia melangkah masuk ke aula, Robert datang menyambutnya dan berkata, Tuan, pemilik toko alkimia telah mengirimkan bahan-bahan yang Anda pesan terakhir kali. Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 toples organ dari cincin antariksanya dan menyerahkannya. Saya meminta Mini untuk meminta bahan-bahan beberapa hari yang lalu, terutama bahan-bahan untuk ritual hantu yang disebutkan dalam catatan ahli nujum. Toko-toko di pulau itu juga cukup efisien, dan saya mengumpulkan 2 barang hari ini. Wu Heng mengambilnya dan bertanya, di mana Mini? Mini mengajak Yuri berbelanja. Aku yang akan mengurus rumah hari ini, kata Robe sambil tersenyum. Wu Heng mengusap kepalanya dan berkata,
Pergilah bermain. Tidak apa-apa. Baik, Tuan. Robe mengangguk patuh dan berjalan ke samping. Wu Heng duduk di kursi dan mengamati kedua stoples organ dengan saksama. Ada label di bagian luar setiap stoples dengan nama bahan di dalamnya. Yang pertama adalah material ritual untuk skill hantu pedang telekinetik. Ritual ini sudah pernah dilakukan pada Glenda sebelumnya. Berkat keahliannya itu, pada pertarungan berikutnya, Glenda dapat mengejar dan menebas musuh dengan pedang. Dan musuh tidak mempunyai kemampuan untuk melawan karena dia adalah hantu. Bahan kedua bertuliskan, Amulet Viscera. Wu Heng mengerutkan kening. Pernahkah Anda membutuhkan ini? Ia mengeluarkan buku catatan ahli nujum itu dan membandingkannya dengan informasi yang ada. Ternyata itu adalah ritual yang ada di buku catatan terbaru. Kemampuan yang bisa dibuka disebut teknik pemisahan jiwa. Saat dalam bahaya, kamu bisa secara aktif memisahkan sebagian jiwamu dan melarikan diri. Kedengarannya bagus. Kapanpun, menyelamatkan nyawa adalah hal penting. Setelah menyimpan kedua bahan itu, Wu Heng memanggil ke arah pintu. Xiao Xiao, kembalilah dulu. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Xiao Xiao berlari-lari kecil sepanjang jalan lalu terjatuh ke tanah. Ada apa, Paman? Telepon Glenda dan Benny. Lalu pergi ke ruangan tempat upacara diadakan. Mari kita bahas upacaranya, kata Wu Heng. Baiklah, Xiao Xiao setuju dan berlari ke atas. Wu Heng langsung berjalan ke ruangan di lantai 2 tempat upacara diadakan sebelumnya. Setelah menunggu beberapa saat, Xiao Xiao dan dua hantu lainnya datang. Wu Heng mengeluarkan dua materi. Setelah memperkenalkan fungsi, ketiganya mulai berdiskusi tentang siapa yang harus menjalani kedua ritual itu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memberikan pedang telekinetik kepada Benny dan teknik pemisahan jiwa kepada Xiao Xiao. Glenda dan Benny sama-sama telah mencapai level 20. Selama mereka tidak menampakkan diri, para pahlawan tidak akan dapat mendeteksi keberadaan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya bahaya sangat rendah. Sebaliknya, Xiao Xiao masih berada di level 18 dan baru-baru ini mengalami beberapa konflik dengan Tahta Suci. Akan lebih masuk akal untuk memberikan teknik pemisahan jiwa kepada Xiao Xiao. Setelah berdiskusi, jadilah orang pertama yang menggambar formasi ritual telekinesis SWOT. Saat Benny memasuki formasi, seluruh formasi mulai memancarkan cahaya. Material itu hancur bagaikan pasir halus, berubah menjadi energi, melayang ke arah Benny, saling terjerat, dan membentuk pusaran berputar. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Benny menyerap semua energi dan kembali ke penampilan aslinya. Keterampilan membuka hantu, menggunakan pedang psikis. Munculnya perintah sistem juga berarti upacara berhasil. Bagaimana? Tanya Wu Heng. Benny terbang keluar dan berkata, saya tidak merasakan perubahan apapun. Wu Heng mengeluarkan pedang dan melemparkannya ke arahnya. Benny menangkapnya di udara dan mengayunkannya ke udara. Itu memang berbeda dari telekinesis normal. Senang rasanya bisa terbiasa dengan itu. Wu Heng meminta kerangka itu untuk membersihkan tanah dan melanjutkan menggambar formasi kedua. Setelah meletakkan material ke dalam formasi, Wu Heng melihat ke belakang dan berkata, Xiao Xiao, giliranmu sekarang. Jangan takut, saya tidak takut. Xiao Xiao mendudukan boneka itu di kursi. Dan hantu itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke lingkaran ritual. Lingkaran sihir itu mulai memancarkan cahaya. Materi berubah menjadi energi dan terjerat dengan jiwa kecil. Kali ini ritualnya berlangsung lebih lama dibanding saat Benny melakukannya. Butuh waktu hampir 20 menit bagi Xiao Xiao untuk kembali ke penampilan aslinya. Hantu membuka keterampilan. Teknik pemisahan jiwa. Apakah aku berhasil? Tanya Xiao Xiao penasaran. Berhasil. Xiao Xiao kembali ke tubuh boneka dan berkata, aku akan keluar bermain. Pergi. Xiao Xiao berlari keluar ruangan. Dan Glenda serta Benny juga terbang ke atas. Wu Heng tinggal dan mengarahkan kerangka itu untuk membersihkan debu dan serpihan di lantai ruangan. Markas Besar Asosiasi. Tempat pelatihan seni bela diri. Pedang keadilan. Hadalai. Menarikan pedang di tangannya menjadi bunga pedang. Menyarungkannya ke dalam sarung. Dan diam-diam melihat ke arah pintu masuk. 2 atau 3 menit kemudian, sesosok perlahan muncul. Setelah memberi hormat, ia berkata,
Ketua, ada surat dari tahta suci yang datang, dan tampaknya sangat mendesak. Pada saat ini, surat percakapan. Hadarai mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, buka dan lihat apa yang tertulis di dalamnya. Deputi itu merobek amplop itu dan melirik isi surat itu. Lalu ia berkata dengan suara berat, pemilik Treasure Island, Wu Heng, diduga melakukan eksperimen nekromansi dan modifikasi mayat. Mohon minta asosiasi untuk membentuk tim investigasi untuk mendampinginya dan perintahkan Wu Heng untuk bekerja sama sepenuhnya. Deputi itu membacakan dengan suara keras, dan mata Hadarai langsung terbelalak. Hukuman asosiasi untuk Satria Vatikan level 18 di Pulau Harta Karun belum dijatuhkan, tetapi serangan balik Vatikan telah tiba lebih dulu. Jika mereka ingin menyelidiki Wu Heng, mereka juga membutuhkan asosiasi untuk mengeluarkan perintah dan bekerja sama dengan mereka. Bab 857 Tunggu aku datang. Hadarai agak terkejut dengan isi surat itu. Mengingat besarnya tahta suci, sama sekali tidak perlu menargetkan Wu Heng seperti ini. Markas besar masih berusaha menengahi konflik antara kedua pihak, tetapi sekarang tampaknya konflik tersebut lebih serius dari yang diperkirakan. Ada lagi. Hadarai melanjutkan. Wakil itu melanjutkan. Tim investigasi Vatikan sudah berangkat. Tim asosiasi dapat melanjutkan perjalanan ke Pulau Harta Karun sendiri. Ekspresi Hadarai menjadi lebih serius. Diperlukan waktu beberapa hari untuk mengirimkan surat dari Vatikan ke kantor pusat, yang berarti bahwa ketika pihak lain mengirimkan surat tersebut, tim Vatikan sudah berangkat. Saat Hadarai keluar, dia berkata, beritahukan para pemimpin lainnya untuk datang menghadiri rapat. Ya, para penjaga di kedua sisi koridor memberi hormat, dan Lilith berjalan maju dengan cepat. Sebelum tiba di ruang pertemuan, penjaga di kedua sisi langsung membukakan pintu. Di aula yang terang itu, ketiga pemimpin sudah duduk. Setelah menyajikan teh, pelayan itu pergi dan menutup pintu. Pedang keadilan, Hadarai berkata langsung, kami baru saja menerima surat dari tahta suci. Mendengar ini, yang lain pun mengerutkan kening. Tampaknya saat ini masih menjadi masalah antara tahta suci dan Wu Heng. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi pertemuan para pemimpin menjadi sangat sering, dan setiap kali mereka berhubungan dengan Wu Heng, tak seorang pun berbicara. Jadi pedang keadilan melanjutkan. Vatikan mencurigai Wu Heng melakukan eksperimen nekromansi di Pulau Harta Karun dan telah meminta asosiasi untuk memerintahkannya agar bekerja sama dalam penyelidikan. Tim investigasi Vatikan telah berangkat. Beberapa orang menyipitkan matanya, menyarankan bahwa pihak lain sedang melakukan eksperimen nekromansi saat ini membuat orang curiga bahwa sasarannya adalah Wu Heng. Aula itu hening sejenak, dan pemimpin masyarakat Hongwen bertanya, apakah tahta suci perlu berurusan dengan Wu Heng dengan cara ini? Pemimpin para pemburu itu mengelus jenggotnya dan berkata dengan nada spekulatif, mungkin gereja benar-benar telah menemukan sesuatu, jadi mereka terus mengawasinya. Pedang keadilan menatap Lilith. Lilith, kau sudah ke Pulau Harta Karun. Apa kau menemukan sesuatu? Lilith, yang tadinya tenggelam dalam pikirannya, kembali tenang dan berkata, aku tidak menemukan apapun di Pulau Harta Karun, dan semua penduduk setempat sangat memujinya. Hong Wenhui menyesap tehnya, menyela diskusi, dan berkata langsung, sulit untuk menentukan apakah Wu Heng punya masalah atau tidak, bahkan dengan duduk di sini. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah departemen ini harus campur tangan dalam masalah ini. Jika Wu Heng punya masalah, bagaimana kita harus menanganinya? Jika dia tidak punya masalah, haruskah kita membiarkannya hidup? Sekarang membahas apakah Wu Heng telah melakukan eksperimen nekromansi agak menyimpang dari arah pembahasan. Yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana menangani masalah ini. Wu Heng adalah orang paling berbakat di generasi baru, baik dari segi kemampuan maupun beberapa reformasi dan inovasi. Ia layak untuk dibina oleh asosiasi. Tahta suci juga merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem asosiasi. Sederhananya, apakah akan menahan tekanan dari Vatikan dan menyelamatkan Wu Heng atau tidak? Pedang keadilan, melihat tak seorang pun berbicara, berkata, Bruno, bagaimana menurutmu? Pemimpin para pemburu berkata, biarkan tahta suci menyelidiki. Jika ada masalah,
Serahkan saja kepada tahta suci. Jika tidak ada masalah, simpan saja dia. Apa yang perlu dipikirkan, Lilith? Apa pendapatmu? Lilith menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak keberatan. Pedang keadilan melirik pemimpin masyarakat Hongwen lagi, yang mengangguk. Kalau begitu, bentuk tim investigasi untuk menangkap orang-orang dari tahta suci. Jika tidak ada masalah, berusahalah sebaik mungkin untuk melindunginya. Jika jabatannya sama dan ia menduduki jabatan tersebut, ia harus berusaha sekuat tenaga menjaga keadilan. Yang lainnya tidak keberatan, mengangguk, lalu pergi. Pulau Harta Karun, ruang bawah tanah persekutuan. Koridor yang remang-remang itu dingin dan lembab, dan cahaya redup menerobos masuk melalui ventilasi yang sempit, menimbulkan bayangan. Wu Heng berjalan maju perlahan sambil membawa kerangka itu, dan suara langkah kakinya bergema di ruang sunyi itu. Tuan Pulau, Tuan, penjaga itu segera berdiri dan memberi hormat. Wu Heng mengangguk dan berkata pada sangkar di seberangnya, bukalah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Penjaga itu segera melangkah maju dan membuka kandang itu dengan suara keras. Kalian tetap di luar, kata Wu Heng. Baik, Pak. Penjaga itu keluar dan berdiri berjaga di pintu masuk koridor. Wu Heng membuka pintu dan masuk. Di atas ranjang besi terbaring seorang laki-laki yang jorok. Dia melihat ke arah rambutnya yang berantakan. Wu Heng mengeluarkan pot kedap suara, meletakkannya di tengah ruangan, dan berkata, Macintosh bercerita tentangmu. Mata lelaki jorok itu terpaku. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan berkata, Tuan, orang-orang itu terkunci di dalam. Tidak apa-apa. Ini alat peraga peredam suara. Mereka tidak bisa mendengarnya, kata Wu Heng. Lelaki jorok itu memberi hormat lagi. Maaf merepotkan Anda, Tuan. Dilihat dari perilaku orang lain, dia tidak tampak seperti pengemis atau penjahat di jalan. Wu Heng berkata, kamu akan dikurung di sini selama beberapa hari lagi. Mungkin berbahaya bagimu untuk keluar sekarang. Pria itu tersenyum dan berkata, para pendeta itu dikurung di sana. Aku bisa membuat mereka kelelahan sampai mati. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak akan lama. Paling lama 5 atau 6 hari. Lalu kami akan membebaskanmu. Terima kasih, Pak. Pria itu memberi hormat lagi dan melanjutkan. Pak, seseorang dari Vatikan pernah datang ke sini dan bertanya kepada saya tentang mengikuti mereka. Tetapi saya tidak menjawabnya. Wu Heng mengangkat alisnya. Dan orang-orang dari tahta suci bertanya kepadanya satu persatu. Pada dasarnya, dapat ditentukan apakah dia mengikuti seseorang dari Vatikan. Tentu saja, insiden ini sebagai penyebabnya tidak lagi penting. Pada akhirnya, yang akan dilakukan hanyalah denda, peringatan, lalu mereka akan dibebaskan. Hal yang paling penting adalah serangan terhadap dirinya sendiri oleh para ksatria Vatikan. Tidak apa-apa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kata Wu Heng. Ya, pria itu ragu sejenak lalu melanjutkan. Pak, saya punya istri di rumah. Saya khawatir dia akan sangat cemas setelah sekian lama tidak pulang. Macintosh sudah mengatur seseorang untuk memberitahunya. Jadi jangan khawatir, kata Wu Heng. Bagus, pria itu mengangguk sambil tersenyum. Aku di sini hanya untuk memberitahumu. Bertahanlah beberapa hari lagi. Ya, Tuan, jawab pria itu. Wu Heng menyingkirkan ketel kedap suara, dan pihak lainnya kembali ambruk di ranjang besi, sambil memandang keluar melalui celah-celah rambutnya. Keluar dari sel, dua penjaga di kejauhan datang dengan cepat dan mengunci pintu kembali. Wu Heng juga langsung berjalan keluar. Setelah keluar dari penjara bawah tanah, Wu Heng pergi ke ruang belajar di Aken. Pintu ruang belajar terbuka, dan si Yali sedang mengarahkan dua anggota staf untuk membersihkan bagian dalam. Si Lagui tidak ada di sana, jadi Wu Heng menyapa si Yali. Meninggalkan asosiasi. Wu Heng kembali ke rumah pemilik pulau. Begitu saya masuk, Yuli, Xiao Xiao dan Robe semuanya sudah ada di halaman. Ketika Yuri melihat Wu Heng kembali, ia berteriak kaget. Ia bahkan tidak menangkap bola yang ditendang Wu Heng ke arahnya. Ia berlari dan memeluk Wu Heng lagi. Sepertinya akan menyenangkan untuk berbelanja di pulau hari ini, karena saya mengenakan beberapa perhiasan yang memiliki karakteristik peri. Ini tidak dapat dibeli di Black Rock Town.
Apa kau tidak takut dengan apa yang akan dikatakan Slater tentangmu? Wu Heng menepuk punggung orang itu dan menjawab. Bibi dan Nona Sanara pergi ke tempat acara dan tidak ada di sini. Yuri memberinya tatapan meyakinkan. Setelah tiba di pulau itu, bibi saya memang bertanggung jawab atas lebih banyak hal daripada saat dia berada di kota Blackstone. Kamu terlibat dalam segala hal. Bukankah seharusnya kamu mencarikan pria untuk bibimu? Dia sudah tidak muda lagi. Wu Heng menepuk kepalanya dan melanjutkan. Apakah pulau itu menyenangkan? Cukup menyenangkan. Jauh lebih ramai daripada Black Rock Town. Minnie bilang dia akan mengajakku ke jalan-jalan komersial lainnya besok. Kamu mau ikut? Yuli menatapnya. Biarkan Minnie mengajakmu berkeliling. Dan tanyakan pada Slater apakah dia punya waktu agar kalian bisa pergi bersama. Kata Wu Heng. Oke, Yuli setuju. Lalu berbalik dan bertanya. Wu Heng, level berapa kamu? Kenapa? Apa kau ingin menjual informasi kepadaku? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Siapa yang mau beli informasimu? Aku cuma mau tanya. Apa kamu yakin bisa jadi pahlawan? Gumam Yuri. Ia berpikir jika ia yakin ia bisa menunggu, maka ia akan terhindar dari pemukulan. Wu Heng meliriknya dan berkata, aku percaya diri. Bagus, jawab Yuri. Ketika mereka berdua sedang berbincang, Minnie keluar dari ruangan dan berkata, Tuan, ada berita dari radio. Wu Heng berkata pada Yuri, pergilah dan bersenang-senanglah. Oke, Yuri berlari kembali ke samping dan berdiri bersama Xiao Xiao dan Robe. Xiao Xiao bertanya, Yuri, mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil dan selalu meminta orang untuk menggendongmu? Hubunganku dengan Wu Heng baik, dan aku menyambutnya kembali, kata Yuli dengan wajah memerah. Robe berkata, lalu mengapa kamu tersipu? Siapapun yang tersipu, kemarilah dan berhenti bicara, teriak Yuri. Wu Heng masuk ke gedung dan bertanya, siapa yang punya berita? Kepala Lilit, waktu kau pergi, kau mengirimiku 3 atau 4 pesan. Rasanya sangat mendesak, kata Minnie dari samping. Tampaknya ada situasi baru di kantor pusat. Lilith berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membantu mengawasi beberapa berita. Ya, Wu Heng mengangguk. Ruang radio. Wu Heng duduk di depan radio, mengambil buku catatan, dan melihatnya. Buku itu berisi 3 pertanyaan dari Lilith. Dengan kepribadiannya yang menyendiri, dia mengajukan pertanyaan itu 3 kali berturut-turut, yang membuat Wu Heng sedikit gugup. Dia mengangkat telepon dan bertanya dengan pelan. Ketua, apakah Anda mencari saya? Baiklah. Apa yang kau lakukan sepanjang hari? Suara Lilith terdengar, mencicit gelombang. Pintu terbuka. Minnie masuk sambil membawa secangkir teh, lalu pergi diam-diam. Wu Heng duduk di kursi dan berkata, saya pergi keluar untuk melakukan sesuatu dan baru saja kembali. Izinkan saya bertanya, apakah Treasure Island pernah melakukan eksperimen nekromansi? Nada bicara Lilith tiba-tiba menjadi serius. Wu Heng mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa pihak lain menanyakan hal itu. Atau mungkin pembicara rahasia mengirimkan beberapa informasi, menyebabkan pihak lain curiga bahwa dia sedang melakukan eksperimen ilmu hitam. Tidak. Mengapa kamu bertanya? Tanya Wu Heng langsung. Katakan yang sebenarnya padaku, atau tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Suara Lilith semakin keras. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru menjadi profesional kurang dari 2 tahun. Saya jelas belum pernah melakukan eksperimen nekromansi, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Setelah berkata demikian, dia bertanya dengan nada bingung, apakah terjadi sesuatu? Wu Heng benar-benar tidak tertarik dengan eksperimen mayat hidup itu, dan menurutnya, zombie yang dibudidayakan di penjara dunia zombie tidak ada bedanya dengan kerangka yang diubah dari musuh yang kalah. Kau toh akan mati juga. Yang penting adalah meningkatkan kekuatanmu sebelum kau mati. Orang di ujung sana menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara pelan. Departemen ini menerima surat dari Vatikan hari ini, yang mencurigai Anda sedang melakukan eksperimen nekromansi di Pulau Harta Karun. Mereka telah memerintahkan Anda untuk menjalani penyelidikan. Mata Wu Heng menyipit. Mana buktinya? Bisakah kau datang ke pulau ini untuk menyelidiki apapun alasannya?
Itu karena aku tidak yakin. Aku baru saja bertanya apakah kau melakukan eksperimen nekromansi. Kalau kau tidak berbohong padaku, berarti tahta suci secara terbuka mencoba menekanmu, kata Lilith. Benar saja. Bantuan yang disarankan oleh kantor pusat tidak berhasil sama sekali. Saya benar-benar belum melakukan eksperimen mayat hidup. Jangan khawatir, Ketua. Saya akan berbohong kepada siapapun. Tetapi saya tidak akan berbohong kepada Anda. Wu Heng melanjutkan. Bagaimana sikap markas kita tentang masalah ini? Sikap kita sekarang tidak ada gunanya. Tim investigasi Vatikan sudah berangkat sebelum surat itu dikirim. Dengan kata lain, apapun sikap markas kita, mereka tidak bisa menghentikan tindakan pihak lain. Lilith mendesah. Mereka memperlakukan asosiasi seperti ini. Lilith berkata, Vatikan adalah kekuatan utama dalam menangani aliran sesat di berbagai tempat. Jadi ketika mereka mengangkat masalah ini, asosiasi tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Jika tidak ada masalah dengan Treasure Island, kami akan melindungimu. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa merasa tenang mengenai hal ini? Jelas hubungan antara kedua belah pihak telah memburuk. Apakah akan ada eksperimen mayat hidup di pulau itu? Terserah mereka. Saya mengerti. Terima kasih, Ketua. Telah memberi tahu saya, kata Wu Heng dengan suara berat. Setelah hening selama 2 detik, Lilith melanjutkan. Aku juga akan ke sana. Jika kau merasa ada bahaya, tinggalkan pulau ini dan tunggu aku datang. Aku pergi. Menyerahkan semuanya sepenuhnya pada Vatikan. Lebih sulit lagi menjelaskannya. Keselamatan adalah hal yang paling penting. Wu Heng tidak langsung menjawab. Ia terdiam beberapa detik sebelum berkata pelan. Ketua, apakah benar-benar mustahil untuk membunuh pahlawan sebelum mencapai level 20? Apakah tidak ada cara sama sekali? Tanya Wu Heng dengan suara rendah. Suara Lilith menjadi lebih serius. Mengingat situasimu, jika kau tidak bisa membunuh pahlawan itu, tim investigasi tidak akan mengirim pahlawan ke sana. Jadi jangan lakukan hal bodoh. Saya mengerti. Saya akan siap. Kembali ke ruang belajar. Glenda dan Bernie tetap di kamar. Setelah Wu Heng masuk, dia memberitahu Erhun tentang tim investigasi Vatikan. Kedua hantu itu berubah. Benny berkata, bisakah kau menggunakan nyawa ksatria Vatikan itu sebagai imbalan agar orang-orang Vatikan bisa pergi? Glenda menggelengkan kepala dan berkata, kalau sesederhana itu, Lilith tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Kalau dia benar-benar menawarkan untuk menukarnya dengan para ksatria Vatikan, pihak lain mungkin akan menggunakannya sebagai alasan untuk percaya ada rahasia di pulau ini. Apa yang harus kita lakukan? Tahta suci telah mengakui kita. Dilihat dari apa yang terjadi setelah kami kembali, Vatikan telah mengarahkan pandangannya ke tempat ini. Konflik ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Paling buruk, kita bisa melawan saja. Kita punya banyak senjata dan kerangka. Sekuat apapun tahta suci, tidak akan mudah bagi mereka untuk mencapai pulau itu, kata Benny terus terang. Granda berkata, kami jelas tidak takut pada pendeta biasa. Yang paling utama adalah 2 pahlawan tahta suci. Wu Heng mendengarkan diskusi kedua pria itu dan kemudian berkata, kali ini, kita tidak boleh menyerah. Jika tidak, Vatikan hanya akan mengintensifkan upayanya. Senja, makan malam, Slater dan Yuri juga tinggal. Wu Heng membagikan 2 tiket kereta kepada setiap orang yang hadir dan berkata, kalian semua tahu cara menggunakan tiket ini, kan? Simpan sebagian untuk digunakan nanti saat kalian dalam bahaya. Baiklah, beberapa orang mengambilnya dan menyimpannya. Wu Heng terus menatap Slater. Bagaimana kabarnya di lapangan? Semuanya berjalan cukup baik, jawab Slater sambil memotong daging sapi. Wu Heng meliriknya dan berkata, aku punya beberapa konflik dengan tahta suci akhir-akhir ini. Kalau bisa diselesaikan lebih awal, aku akan pulang lebih cepat. Kalau pulau ini tidak aman, ingatlah untuk membawa Yuri dan pergi. Semua orang di meja itu tercengang. Slater juga memperhatikan sisi ini dengan saksama, lalu mengangguk, saya mengerti. Setelah makan malam, Slater dan Yuri kembali ke asosiasi. Wu Heng terus mengadakan pertemuan dengan para pelayan, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan selanjutnya dan meminta mereka pergi jika ada bahaya.
Saya juga memiliki kemampuan untuk pergi. Treasure Island. Gereja lokal. Uskup Agung Ewon duduk di belakang meja. Dan pendeta lokal berpangkat tinggi duduk di deretan kursi di satu sisi. Yang Mulia Paus telah mengirimkan surat dan juga memberikan arahan selanjutnya. Yuan menyerahkan surat di tangannya kepada pendeta di sampingnya. Yang terakhir memegangnya dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada pendeta lain di samping. Setelah semua orang melihatnya, Yuan melanjutkan. Dalam 2 hari, tim investigasi dari Kuil Suci akan segera tiba. Dan kemudian kejahatan ahli nujum akan terungkap. Pendeta tingkat 18 berkata dengan gembira. Hebat. Dia seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Dia cukup terkenal di pulau ini. Bukankah sebaiknya kita merilis beberapa informasi terlebih dahulu? Kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Masih ada orang yang kita tawan. Sudah saatnya kita menuntut pembebasan mereka secara langsung. Uskup Agung mendengarkan perkataan semua orang. Lalu tersenyum dan berkata, kirimkan seseorang untuk memberitahu mereka yang masih di penjara agar mereka dapat melakukan beberapa persiapan. Bab 858 Saya punya uang sekarang. Saat itu pertengahan musim gugur. Dan lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak penjualan pil kedua. Kamar dagang yang mengangkut barang keluar juga secara bertahap mengirimkan barang tersebut ke lokasi penjualan masing-masing. Antrean panjang terbentuk di depan tempat penjualan pil. Orang-orang dari semua negara dan ras membeli pil dan mendiskusikan berita tentang pil. Dikatakan bahwa orang yang mengubah ramuan itu menjadi pil adalah seorang pemilik pulau, bukan seorang alkemis. Pemilik Treasure Island belum pernah mendengar tentang pulau ini. Pulpen dan jam tangan yang dulu populer di kalangan bangsawan juga merupakan ciptaan beliau. Ia juga mengatakan bahwa alasan peningkatan ini adalah untuk membantu para profesional biasa yang tidak memiliki cincin luar angkasa. Lupakan saja, dia cuma menyombongkan diri. Dan kau percaya itu? Hanya dengan mendengar nama pulaunya saja, kau sudah tahu dia orang yang mencari untung. Saya merasa cukup senang. Pilnya lebih mudah dibawa dan harganya sudah turun. Yang bagus untuk kami. Saya pikir pemilik pulau ini adalah orang baik. Setidaknya jauh lebih baik daripada pengusaha lainnya. Orang-orang terbiasa mendengar propaganda dari nama-nama besar. Tetapi kali ini berbeda. Pil itu ada di tangan saya. Dan persis seperti yang diiklankan. Mudah dibawa dan harganya jauh lebih rendah. Membeli 1 kotak saja sudah cukup untuk digunakan keluarga Anda dalam jangka waktu lama. Sulit untuk mengatakan apakah dia orang baik atau tidak. Tetapi mereka yang membeli pil itu merasakan manfaatnya. Itu bukan propaganda kosong masa lalu. Pada saat yang sama, wilayah asli Pangeran Kedua Kerajaan Yeko, pejabat kota Rentam mulai mengambil alih posisi manajemen, dan pasukan skeleton mengambil alih garnisun dan posisi pertahanan utama. Seiring berjalannya waktu, orang-orang menjadi lebih akrab dengan kerangka dan tidak lagi takut seperti sebelumnya. Di jalan, seorang penyair berdiri di atas kotak kayu, memegang buku detektif besar di tangannya dan menceritakan kisah di dalamnya dengan keras. Kerumunan orang berkumpul di bawah dan berbisik-bisik tentang si pembunuh. Beberapa orang juga membahas apakah Wu Heng dan Watson dalam cerita tersebut benar-benar memecahkan kasus tersebut. Treasure Island, rumah besar pemilik pulau. Wu Heng setengah berbaring di kursi malas, memperhatikan perubahan di depannya. Tingkat 19,457.534/355.000. Reputasi level 19,64.733/66.000. Selama 2 hari ini, reputasinya mulai meningkat pesat. Jumlahnya meningkat secara langsung dari lebih dari 50.000 menjadi 65.000. Tidak mengherankan bahwa gelombang kedua pil telah dikirim ke berbagai tempat dan sekarang dijual. Pertumbuhan awalnya sangat cepat, tetapi sekarang mulai melambat. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencapai level 20 sebelum tahta suci datang. Gumam Wu Heng dengan suara rendah. Pada saat ini, Glenda dan Benny terbang kembali dari luar. Gereja telah meningkatkan frekuensi membunyikan loncengnya, sehingga para kerangka yang berpatroli harus menghindari gereja dan mengitarinya, kata Benny dengan suara berat. Kakek berkata, mereka pasti telah menerima surat dari Vatikan, yang membuat mereka yakin. Setelah dihajar skeleton Shining,
Gereja tersebut memang aman untuk sementara waktu. Frekuensi dering lonceng tiba-tiba meningkat hari ini. Mungkin karena kabar dari tim investigasi Vatikan, yang membuat mereka kembali percaya diri. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya nanti, kata Wu Heng. Granda melanjutkan. Kebuntuan dengan Vatikan juga berdampak pada Treasure Island. Hampir tidak ada perwakilan kamar dagang yang berkunjung. Dan bahkan jumlah wisatawan yang mengunjungi pulau itu telah menurun secara signifikan. Pada masa lalu, rumah pemilik pulau selalu menyambut beberapa pengunjung. Tidak peduli mereka pejabat tinggi, saudagar kaya atau perwakilan. Mereka akan melakukan perjalanan khusus ke rumah pemilik pulau setelah tiba di pulau itu. Sejak konflik dengan tahta suci meningkat, tidak banyak orang yang datang. Wu Heng tidak terkejut. Ia berkata, semua orang takut menarik perhatian tahta suci. Tidak ada yang mau mendapat masalah. Aku merasa orang-orang di Vatikan benar-benar menyebalkan sekarang. Gerutu Benny. Glenda tersenyum dan berkata, kamu belum lama kenal Wu Heng. Kalau kamu kenal dia lebih awal, kamu pasti sudah punya musuh dengan tahta suci. Wu Heng memutar matanya ke arahnya, merasa bahwa dia akan memfitnahnya lagi. Lalu ia berkata, setelah masalah tahta suci terselesaikan, semuanya akan dipulihkan. Jangan khawatir, Yah. Ini terutama tentangmu. Kita punya cukup uang untuk dibelanjakan. Jadi jangan khawatir. Glenda menghibur dengan suara lembut yang jarang terdengar. Penny juga berkata, cepat atau lambat kamu akan melampaui mereka. Wu Heng mengangguk. Jangan khawatir. Melihat kedua jiwa itu tidak punya hal baru untuk dikatakan, Wu Heng juga berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Angkat telepon dan tekan nomor asosiasi. Setelah 2 kali menelepon, suara Silagui terdengar. Halo, ini aku. Lanjut Wu Heng. Katakan pada Silagui untuk mengirim seseorang ke gereja dan beritahu mereka bahwa jika lonceng rusak mereka berbunyi lagi, aku akan merobohkannya. Baiklah. Aku akan pergi dan berkoordinasi, kata Silagui langsung. Setelah menutup telepon, kedua hantu itu mengacungkan jempol dan berkata, kamu menunjukkan keberanian hari ini. Hari lain berlalu. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pemilik pulau menangkap pendeta Vatikan. Baik rumah pemilik pulau maupun asosiasi tidak memiliki pengumuman lengkap tentang cara menghukum tahta suci. Tentu saja, penduduk setempat tidak terkejut dengan hal ini. Merupakan hal yang tidak biasa bagi para penjaga untuk menangkap kedua belah pihak ketika konflik pecah antara para petinggi Vatikan dan penduduk biasa. Jika di tempat lain, para pendeta itu pasti sudah dibebaskan sejak lama, dan tidak perlu lagi diselidiki apakah mereka benar atau salah. Namun, pagi ini, beberapa gosip khusus mulai beredar, menyebar dengan cepat. Pernahkah kau dengar bahwa sebuah markas percobaan ahli nujum telah ditemukan di pulau ini, dan skalanya sangat besar? Semua orang membicarakan ini, entah dari mana asalnya, tapi katanya ada hubungannya dengan pemilik pulau yang diam-diam membeli orang untuk eksperimen. Mungkinkah Wu Heng diam-diam menggunakan pulau itu sebagai basis eksperimen? Pantas saja Vatikan begitu gencar mengincarnya. Pasti palsu. Lelang ramuan sedang diadakan di pulau ini. Para pemimpin asosiasi dan para profesional tingkat tinggi dari seluruh negeri ada di sini. Jika kau seorang ahli nujum, apa kau akan membangun pangkalan percobaan dan mengundang orang-orang untuk berkunjung? Diskusi tiba-tiba menjadi tenang. Ya, para kepala suku datang ke pulau itu dan tinggal selama beberapa hari. Tak seorang pun dengan otak normal akan melakukan hal ini, apalagi seorang detektif hebat. Anda ada benarnya, saya sangat percaya pada pemilik pulau itu, tapi saya hanya ingin tahu bagaimana berita ini bisa tersebar. Setelah Wu Heng menjadi pemilik pulau, perubahan di seluruh pulau harta karun terlihat jelas oleh semua orang. Hal ini juga sungguh mengubah kehidupan setiap orang di pulau itu. Ketika penduduk setempat menyebut pemilik pulau, kata-kata mereka penuh dengan kebanggaan. Seolah-olah mereka sendiri yang membangun pulau itu menjadi keadaan ini. Tentu saja tidak seorang pun ingin percaya bahwa benar-benar ada masalah di pulau itu. Namun, orang-orang selalu curiga. Ketika berita ini menyebar begitu luas, orang-orang mulai meragukan apakah benar-benar ada masalah. Gereja. Di dalam aula, Uskup Agung Ewan duduk di belakang meja, dengan sekelompok pendeta lokal di bawahnya.
Seorang pendeta melangkah keluar dan berkata dengan nada kesal, "Uskup Agung, rumor beredar di pulau ini tentang pangkalan eksperimen nekromansi. Ditambah dengan kerangka aneh yang kita lihat, sudah pasti dia diam-diam melakukan eksperimen nekromansi." Seseorang langsung menimpali, ahli nujum pada dasarnya adalah profesi yang jahat. Mempelajari bidang ini terlalu lama hanya akan menggelapkan hati mereka dan membuat mereka tidak peduli pada kehidupan. Kita harus mengendalikan mereka secara langsung. Dan mengenai kejadian terakhir, orang-orang kami masih terkurung di penjara bawah tanah. Diaken setempat itu lemah dan tidak kompeten. Dia bahkan mendekati ahli nujum itu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Aula itu kacau balau. Semua orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemilik pulau dan diaken setempat. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang pelayan masuk dengan cepat dan berbisik di telinga Uskup Agung. Saat pihak lain berbicara, ekspresi Uskup Agung mulai menunjukkan kegembiraan. Setelah mengatakan hal itu, petugas itu minggir. Uskup Agung mengetuk tanah 2 kali dengan tongkat kayu di tangannya, dan aula langsung menjadi sunyi. Ia melirik semua orang dengan senyum di wajahnya, lalu berkata, "Armada gereja telah tiba. Ikuti aku ke pelabuhan untuk menyambut mereka. Beritahu mereka yang masih di gereja bahwa mereka boleh pergi." Semua orang tampak gembira dan mengangguk sebagai jawaban. Sebelum pergi, Uskup Agung berkata, "Ngomong-ngomong, bunyikan bel." Ledakan gelombang, lonceng itu berbunyi dan menyebar dengan cepat. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng memegang telepon dan mendengar suara Macintosh di ujung sana. "Pak, kami sudah menyelidiki dan menemukan bahwa sekelompok pekerja pelabuhanlah yang menyebarkan berita itu. Mereka dibayar untuk menyebarkan berita itu, dan kami sedang melacak orang yang mengeluarkan perintah itu." Pagi ini, berita tentang pangkalan eksperimen mayat hidup mulai menyebar di pulau itu. Wu Heng juga mendengar beberapa berita. Sebenarnya, tidak perlu diperiksa. Mereka yang menekankan eksperimen nekromansi jelas sedang membuka jalan bagi tim investigasi Vatikan. Tidak perlu diselidiki. Tangkap saja pimpinan geng buruh itu, kata Wu Heng langsung. "Dimengerti," kata Macintosh. Lalu terdiam sejenak. Ia kemudian melanjutkan, "Tuan, armada Vatikan telah muncul di laut. Totalnya ada 5 kapal besar." Benar saja. Berita tentang eksperimen nekromansi menyebar di pulau itu, dan armada Vatikan muncul segera setelahnya. "Saya mengerti. Saya akan mengatur orang untuk menanganinya," kata Wu Heng langsung. "Ya, Tuan." Macintosh berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Hati-hati." "Baiklah. Jangan khawatir." Setelah menutup telepon, Wu Heng bersandar di tepi meja, menyipitkan matanya, dan langsung membuka panel. Reputasi. Level 19 65.642/66.000. Masih ada lebih dari 300 poin reputasi tersisa. Hampir sampai. Saya tidak tahu apakah para pahlawan tahta suci ada di kapal itu. Jika tidak, jika saya dapat menahan mereka beberapa hari, saya hampir menjadi pahlawan. Asosiasi. Ruangan. Tempat para ksatria Vatikan di penjara hanya seperti ruang tunggu terpisah. Ruangannya bersih dan rapi. Hanya ada satu penjaga yang menjaga pintu. Ini lebih seperti mengawasi tempat ini daripada menjaganya. Dia adalah ksatria level 18, dan hanya Wu Heng yang bisa menghentikannya di seluruh pulau. Di dalam kamar, ksatria Vatikan, mengenakan pakaian kasual biru, berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Pada saat itu, saya tiba-tiba membuka mata dan melihat seekor burung pipit berdiri di jendela. Kemudian ia berbicara dalam bahasa manusia. "Tuan, tim investigasi kuil suci telah tiba. Uskup Agung meminta Anda untuk mengurus semuanya di sini, lalu pergi ke pelabuhan untuk menyambut armada." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban, burung pipit itu tampak kehilangan semangatnya. Ia melihat sekeliling dengan bingung, mencicit 2 kali, lalu terbang menuju pohon di kejauhan. Melihat burung pipit terbang menjauh, senyum muncul di wajah ksatria Vatikan. Tim investigasi tiba. Hari-hari baik Treasure Island dan Wu Heng telah berakhir. Dia langsung mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar. Berjalanlah menuju ruang bawah tanah di kejauhan. Pintu masuk ruang bawah tanah.
Penjaga itu tiba-tiba berdiri dan menatap waspada ke arah pria kekar yang tiba-tiba muncul. Setelah mengamati wajahnya dengan saksama, ekspresinya menjadi semakin buruk. Seorang ksatria Vatikan yang dipenjara beberapa hari lalu karena menyerang pemilik pulau. Bagaimana dia sampai di sini? Kedua pria itu menelan ludah, memberi hormat, dan berkata, "Tuan Ksatria." Ksatria Tahta Suci mengangguk puas. Ksatria ini tiba-tiba teringat beberapa detail yang mengharuskan interogasi tahanan. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan mendekati tempat ini. Jika tidak mereka akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Setelah berkata demikian, dia langsung masuk. Kedua penjaga itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berlari keluar dengan cepat. Mereka tidak dapat menangani masalah ini. Beritahukan juga kepada Diaken sesegera mungkin. Tidak, kami perlu memberitahu pemilik pulau. Hanya pemilik pulau yang dapat menghentikan pihak lain. Ksatria Vatikan menutup mulut dan hidungnya dan berjalan di koridor penjara bawah tanah. Setelah berjalan beberapa jarak, dia berdiri di depan pintu, mengerahkan sedikit tenaga, dan pintu pun terbuka. Lalu dia langsung masuk. Sambil melirik ke arah kamar dan lelaki jorok di ranjang besi, dia tersenyum dan berkata, "Kamu tampaknya cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan." Ketakutan terpancar di mata pria jorok itu. Ia menelan ludah dan berdiri dengan susah payah. "Tuan, apa yang Anda inginkan? Coba saya lihat seperti apa orang yang berani memfitnah anggota Tahta Suci." Pria jorok itu bergidik dan mundur setengah langkah. "Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya mengatakan apa yang saya ketahui. Jika ada yang tidak Anda puas, saya pasti akan mengubahnya. Tolong jangan marah kepada saya." Ksatria Vatikan maju 2 langkah. Raut wajah lelaki jorok itu berubah drastis. Lalu ia berteriak dari luar, "Penjaga, di mana penjaganya? Kau seharusnya berterima kasih pada Wu Heng. Setidaknya dia telah membuatmu tetap hidup selama beberapa hari lagi." Ksatria Vatikan mengeluarkan seutas tali ramidan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, melilitkannya di lehernya, perlahan-lahan mengencang. Dia bekerja sama dengan seorang ahli nujum. Menculik orang untuk eksperimen mereka, ditemukan oleh Vatikan, lalu gantung diri. Bagaimana menurutmu tentang skenario ini? Apakah kau pikir detektif hebat itu akan membalaskan dendammu? Pria ceroboh itu berjuang keras, tetapi perbedaan pangkat membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Lalu, matanya melotot dan lidahnya perlahan terjulur. Di saat-saat terakhir kehidupan, kehidupan masa lalu berkelebat cepat di pikiran, berulang-ulang kali. Lalu dia keluar dari penjara itu. Dia diberi hadiah sejumlah besar uang oleh pemilik pulau yang murah hati, Nyonya Macintosh, yang juga memujinya karena menyelesaikan tugas yang sulit. Sambil memegang uang itu, dia berjalan menuju rumah. Jalan ini, yang telah saya lalui berkali-kali, terasa sangat panjang hari ini. Bang 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 gelombang. Dia mengetuk pintu dengan keras. Pintu terbuka, dan pria itu merapikan rambutnya sambil tersenyum. "Aku kaya sekarang. Aku bilang aku bisa hidup enak." Mayat itu tidak lagi meronta. Ksatria Vatikan itu mengucapkan mantra, mengeluarkan surat pengakuan dosa tertulis dari tangannya, dan menyelipkannya ke dalam pelukan mayat itu. Aku tidak tahu berapa lama sebelum suara keras memecah keheningan. Silagui bergegas memasuki ruang bawah tanah sambil mengenakan baju zirah dan memegang pedang panjang. Mengikutinya adalah 2 wakil Diaken, sekelompok anggota tim, penyelidik dan asisten Siali. Penyidik itu mengikuti di belakang, terengah-engah berat karena tugas administrasinya, berpegangan pada dinding sambil terengah-engah. Ketika beberapa orang masuk ke dalam sel, ekspresi mereka berubah. Di dalam ruangan remang-remang itu, sesosok mayat tergantung. Silagui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, "Penyidik, catat kebenarannya." Ksatria Vatikan menerobos masuk ke penjara asosiasi dan setelah keluar, saksi meninggal. Bab 859. Anda berada di atas perahu. Di koridor, langkah kaki terdengar lagi. Wu Heng bergegas masuk sambil membawa kerangka itu. Begitu sampai di pintu sel, saya melihat sesosok mayat yang ditutupi kain putih. "Maafkan aku." Si Gui menoleh.
Nadanya penuh dengan rasa bersalah. Dialah yang memimpin asosiasi tersebut. Karena sistem yang berbeda dan kekhawatiran bahwa kantor pusat akan berpikir bahwa Wu Heng dapat mengganggu asosiasi lokal, tidak ada kerangka yang disusun di pulau itu secara internal. Selain itu, sebelum tahta suci tiba di pulau itu, orang-orang dalam asosiasi tersebut sudah cukup untuk menjaga wilayah setempat. Tapi saya tidak menyangka orang-orang Vatikan akan begitu berani menerobos masuk ke penjara dan membunuh orang. Apakah mayatnya sudah diperiksa? Tanya Wu Heng dengan suara rendah. Saat kami tiba, jasadnya tergantung di balok dengan tali rami. Penyebab kematiannya juga karena bekas luka di leher. Si Gui memperkenalkan, lalu mengeluarkan sepucuk surat dan berkata, ini surat yang ditemukan di jasadnya. Surat itu pasti ditempelkan di jasadnya setelah pembunuhan. Wu Heng mengambilnya dan membukanya untuk melihatnya. Matanya terpaku. Konten di atas sangat sederhana. Melaporkan bahwa pemilik pulau Wu Heng melakukan eksperimen nekromansi dan memerintahkannya melakukan beberapa dosa serius seperti penculikan, perdagangan manusia, dan pembuangan mayat. Pada akhirnya, dia tidak sanggup menahan tekanan psikologis dan bunuh diri karena takut dihukum. Wu Heng mengerutkan kening. Saya bertanya dalam hati, apa tujuan pihak lain menaruh surat itu di sini? Orang pertama yang menemukannya pastilah orang-orang dari perkumpulan itu, dan mereka tidak akan percaya kalau surat itu ditulis oleh orang yang sudah meninggal. Namun setelah dipikir-pikir lagi, saya dapat menebak apa yang dipikirkan orang lain. Ada hal-hal aneh di dunia ini yang bisa membuat orang mengatakan kebenaran atau mendeteksi kebohongan. Saat kita saling berhadapan di kemudian hari, tanyakan saja apakah Anda sudah melihat surat tuduhan itu, dan Anda akan langsung tahu bahwa Anda sudah melihatnya. Setiap kali terjadi perselisihan, tahta suci akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Lagi pula, jika seseorang seperti pengemis meninggal, setelah beberapa waktu, tidak ada yang akan menyelidikinya lebih lanjut. Wu Heng menyimpan surat itu, lalu mencondongkan tubuh untuk memeriksa mata surat itu. Kemudian dia melepaskan kebangkitan. Tetapi sihir nekromansi tidak berpengaruh setelah membungkus mayat tersebut. Kekuatan sihir mayat hidup menghilang, dan tidak ada reaksi. Hiraga bertanya, apakah waktunya sudah terlampaui? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Pasti itu kekuatan gereja. Mantra nekromansi sudah tidak efektif lagi. Jika Vatikan meninggalkan jasadnya, mustahil bagi Wu Heng untuk membangkitkannya kembali atau muncul dalam bentuk apapun untuk bersaksi melawan mereka. Wu Heng berjongkok, mengulurkan tangan dan mengusap matanya, lalu berkata, maaf, aku bicara tanpa basa-basi dan tidak bisa mengeluarkanmu dari sini. Jangan khawatir, aku akan menjaga keluargamu dengan baik dan membantumu membalas dendam. Mata melotot itu perlahan tertutup, dan mayat itu tampak tidak seseram sebelumnya. Menyelesaikan, dua orang anggota asosiasi melangkah maju dan membungkus jenazah tersebut. Wu Heng menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Lalu dia berkata, ayo kita keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan. Ruang belajar Dekan. Wu Heng menghubungi nomor Macintosh. Dia memberitahu pihak lain berita bahwa mata-matanya telah tewas. Bagaimanapun, dia adalah bawahannya. Dan Wu Heng telah berjanji untuk melepaskannya. Sayang sekali dia tidak pernah menduga bahwa Ksatria Vatikan akan membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Wu Heng, pihak lainnya terdiam sejenak. Macintosh berkata lembut, beginilah nasib orang-orang yang bekerja di bidang ini. Dulu, mereka akan mati di jalanan, di rumah, atau menghilang begitu saja dan tak pernah ditemukan. Kita semua tahu apa yang akan terjadi pada kita pada akhirnya. Ini tidak ada hubungannya dengan asosiasi atau dirimu. Seperti tentara bayaran, saat Anda memutuskan untuk menjalankan misi dan memperoleh penghasilan dari hadiah, hasilnya pada dasarnya ditentukan. Hal yang sama berlaku bagi mata-mata. Mereka semua tahu nasib mereka sendiri. Kami juga siap secara mental, termasuk Macintosh sendiri. Aku akan mengembalikan jenazahnya kepadamu ketika saatnya tiba. Dia juga punya istri. Tolong tenangkan dia dan beri dia kompensasi yang lebih besar, kata Wu Heng dengan suara berat. Oke, Macintosh mengangguk setuju. Setelah menutup telepon, Wu Heng terus menghubungi mansion Tuan Pulau dan menjelaskan secara singkat situasi di sini.
Biarkan Mini mengumpulkan semua orang. Jika ada bahaya di pulau ini, tinggalkanlah dulu tempat ini sesuai dengan instruksinya. Meskipun pihak lain khawatir, dia setuju. Setelah menyelesaikan panggilan, Wu Heng kembali ke tempat duduknya. Si Gui dan si Yali juga menatapnya. Menunggu pengaturan selanjutnya. Wu Heng mengeluarkan 2 tiket dari cincin luar angkasanya dan berkata, "Ini tiket kereta hantu. Jika kau dalam bahaya, sobek tiket-tiket ini di sepanjang jalur. Kereta hantu akan datang menjemputmu dan membawamu pergi." Efek samping naik kereta adalah semua indera Anda hilang kecuali penglihatan. Anda harus memakai jam tangan, makan, dan pergi ke kamar mandi tepat waktu. Kalau tidak, akan berbahaya. Ngomong-ngomong, ayo kita ke kota Rentam dulu. Itu juga wilayah kita, dan kita bisa menjamin keselamatanmu di sana. Si Gui dan si Yali sama-sama mengerutkan kening. Nada bicaranya terdengar seperti seseorang yang tengah mengurus pemakamannya, yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Jangan impulsif. Kalau dia berani melakukan ini, pasti dia sudah membuat rencana. Saya akan laporkan masalah ini ke kantor pusat dulu. Mereka pasti akan membantu kita menyelesaikannya, kata si Gui dengan cemas. Wu Heng meliriknya dan berkata, tim investigasi Vatikan akan segera tiba di pelabuhan. Jika tidak ada yang dilakukan, Pulau Harta Karun akan memiliki pemilik baru hari ini, dan markas eksperimen ahli nujum akan muncul entah dari mana di pulau itu. Keduanya saling memandang. Tak heran jika para ksatria Vatikan berani membunuh orang. Ternyata armadanya sudah datang. Si Yali juga sedikit cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir. Aku punya rencana. Kau harus menuruti perintahku dulu. Wu Heng memaksakan senyum. Si Gui mengangguk. Baiklah. Kalau begitu kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Dibandingkan dengan Island Lord's Mansion, asosiasi ini lebih aman. Bahkan jika terjadi konflik dengan tahta suci, kecil kemungkinan anggota asosiasi akan diserang. Memberi mereka tiket kereta juga hanya untuk berjaga-jaga. Wu Heng teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah perintah dari markas sudah turun? Ini dia. Dikirim bersama surat hari ini. Si Ragui langsung mengambilnya dan berkata, Ksatria Vatikan, Hao, telah membunuh seorang anggota penting asosiasi dan mengeksekusinya di tempat. 3. Sebuah dokumen arahan yang dicap dengan stempel kantor pusat asosiasi muncul di depan matanya. Itu adalah pesan yang sama persis dengan yang disampaikan Lilith padanya. Perintah dari kantor pusat adalah eksekusi. Wu Heng berkata, aku ambil ini dulu. Mungkin berguna nanti. Baiklah. Si Gui menyerahkannya langsung padanya. Wu Heng mengambilnya dan ketika dia tidak menemukan apapun lagi, dia bangkit dan pergi. Si Gui mengadakan pertemuan dengan semua anggota untuk mengatur langkah selanjutnya. Rumah besar pemilik pulau. Sanara bergegas kembali dari luar. Ketika aku memasuki aula, aku melihat semua pembantu di dalam kamar dan kamar-kamar yang kosong. Semua barang berharga dikemas, seolah-olah sedang bersiap untuk pindah atau melarikan diri. Sanela mengerutkan kening dan bertanya, Mini, ada apa? Tuan menyuruh kita bersiap. Jika ada bahaya, kita harus segera menggunakan tiket itu untuk pergi, kata Mini dengan nada serius. Apa yang terjadi? Ceritakan lagi padaku, tanya Sanara dengan nada serius. Baiklah, Mini dengan hati-hati menceritakan berita yang diterimanya. Sanara mendengar bahwa tim investigasi Vatikan telah tiba di pulau itu dan bahwa ksatria Vatikan tingkat 18 dari asosiasi tersebut telah membunuh seseorang. Matanya langsung terbelalak dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah konflik telah meningkat sampai sejauh ini? Pada saat yang sama, dia bisa menebak dalam hatinya apa yang akan dilakukan Wu Heng setelah dia mengatur orang-orang ini. Sanara duduk di kursi. Pikirannya berpacu memikirkan situasi di seluruh pulau. Dialah yang membujuk sebagian besar perwakilan kamar dagang untuk mencalonkan Wu Heng untuk menjadi pemilik Treasure Island saat ini. Aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Saya segera memikirkan rumor di luar, tindakan tahta suci, dan tujuan akhir. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Mini, Weiyer, belum waktunya pergi. Kita masih bisa membantu Wu Heng. Beberapa pelayan menoleh dan menatap dengan tatapan serius. Sanela melanjutkan,
WIR, atur seseorang untuk menyebarkan berita bahwa seorang ksatria Vatikan menerobos masuk ke asosiasi dan membunuh seorang saksi. Jika Vatikan membunuh orang tanpa hukuman, nyawa semua orang di pulau ini akan terancam. Aku mengerti. Envier tertegun, dan langsung mengerti maksud lawan bicaranya. Nomor telepon Macintosh. Setelah instruksi diberikan, Mini, cepat pergi ke beberapa pabrik di pulau itu. Kalau pulau itu hilang, semua peralatan produksinya harus dibakar. Bagus, berdiri. Setelah Enwir selesai menelepon, dia menoleh ke belakang dan bertanya, Suster Sanela, apa lagi yang ingin Anda lakukan? Sanara menghela napas dan berkata, kita tunggu kabar selanjutnya saja. Baru kita bisa membuat pengaturan berdasarkan kabar tersebut. Para pelayan mengangguk. Pelabuhan, Yang Mulia Uskup Agung, semuanya telah ditangani. Ksatria Vatikan datang dan berkata dengan hormat. Beberapa pendeta yang keluar bersamanya juga memberi hormat dan berseru, Yang Mulia Uskup Agung. Uskup Agung melirik sisi ini dengan acuh tak acuh dan bertanya, di mana Wu Heng? Aku tidak tahu di mana dia. Kami tidak melihatnya saat pergi. Mungkin dia ketakutan. Lagi pula, tim investigasi dari kuil akan segera tiba di pulau ini. Ksatria Vatikan itu tersenyum tenang. Tunggu saja kapal tim investigasi berlabuh. Sehebat atau seberani apapun Wu Heng, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Uskup Agung mengangguk puas. Baiklah, ikuti saya dan tunggu armada berlabuh. Ya, beberapa orang berdiri dalam antrian. Mata mereka memandang ke arah laut di kejauhan. Armada di laut menjadi semakin jelas. Kapal-kapal diselimuti cahaya suci dan berlayar dengan mantap menuju Pulau Harta Karun. Total ada 5 kapal besar, berbaris dalam formasi runcing. Layarnya berdesir tertiup angin. Layar putihnya dihiasi sulaman simbol kesucian dan otoritas gereja. Di pelabuhan, banyak orang percaya berlutut di tanah. Dia menggumamkan doa. Kediaman Deken. Setelah keluar dari perkumpulan, Wu Heng tidak langsung pergi. Ia malah pergi ke kediaman Si Gui melalui pintu belakang dan duduk di ruang tamu menunggu sebentar. Hantu Glenda terbang kembali dari luar. Katanya, kami sudah menemukan orangnya. Dia sudah berkumpul dengan Uskup Agung di pelabuhan. Dia mungkin takut kalian akan menghalanginya di sepanjang jalan. Wu Heng terus bertanya, di mana armada Vatikan? Kita mungkin akan berada di dekat pelabuhan sekitar tengah hari. Bisakah kau melihat barisan orang-orang di dalam kapal? Tanya Wu Heng. Aku bisa melihat beberapa balok datar. Tapi aku tidak yakin apakah ada pahlawan, kata kakek. Pada saat ini, Benny dan Xiao Xiao juga terbang kembali dari luar. Benny mengatakan, kendaraan lapis baja dan pasukan telah dikirim dan berkumpul di gerbang. Xiao Xiao menghiburnya. Paman, tidak apa-apa. Kita pasti bisa mengalahkan orang-orang jahat itu. Jangan khawatir. Wu Heng tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selanjutnya, buka panel dan lihat reputasi di atas. Masih kurang beberapa ratus. Mengapa tiba-tiba kenaikannya begitu lambat? Panel ditutup. Lalu dia berdiri dan berkata, saya harap para pahlawan tahta suci tidak ada di kapal ini. Sudah banyak orang di jalan pada siang hari. Para penjaga memimpin jalan, diikuti oleh ribuan kerangka bersenjata dan beberapa kendaraan lapis baja, bergerak cepat di jalan dengan momentum besar. Penduduk setempat semuanya telah melihat Wu Heng dan bahkan kendaraan lapis baja. Senjata yang lincah dan kuat ini meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Hampir semua bajak laut di Laut Zamrud tewas akibat senjata ini. Mereka yang selamat secara kebetulan kemungkinan besar mengalami trauma seumur hidup dan tidak berani melaut lagi. Namun, sejak Laut Zamrud tenang, hal semacam ini tidak muncul lagi dalam waktu yang lama. Kenapa benda ini muncul lagi? Apa yang di tengah itu pemilik pulau? Ada kecurigaan dan keterkejutan dalam nada bicara orang-orang. Ada musuh lagi. Mereka sedang menuju pelabuhan. Pagi ini, saya melihat orang-orang dari Vatikan pergi ke pelabuhan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ah, Vatikan dan istana penguasa pulau sudah mengirim orang. Pasti ada musuh yang mencoba menyerang tempat ini. Meski berbagai rumor beredar, tak seorang pun menyangka keduanya benar-benar akan bertarung. Pemilik pulau ditunjuk oleh asosiasi, dan tahta suci juga merupakan bagian penting dari asosiasi tersebut.
Saya hanya menduga dalam benak saya bahwa ada bahaya. Jadi kedua belah pihak menggabungkan kekuatan untuk menghadapi orang luar. Pemilik pulau telah muncul. Jadi sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalian awasi tokonya. Aku akan ikut kalian untuk melihat apa yang terjadi. Keluarkan senjata kalian. Aku baru saja menghasilkan uang tahun ini. Kalau ada yang berani menyerang Pulau Harta Karun, aku akan melawannya. Treasure Island lebih toleran terhadap kerangka. Melihat pemilik pulau memimpin pasukan kerangka menuju pelabuhan, orang-orang mulai berjalan keluar dari jalan dengan senjata di tangan. Ikuti pasukan kerangka dan bergerak maju bersama. Jumlah orang yang berkumpul meningkat. Dan ini adalah pertemuan besar. Pelabuhan. Terdengar suara gaduh dan kebingungan. Banyak orang menoleh ke belakang dan melihat sebuah tim yang dipimpin oleh pasukan kerangka muncul di jalan lurus. Gelap gulita. Tak terlihat ujungnya. Uskup Agung itu mengerutkan kening. Keterkejutan dan kesungguhan terpancar di matanya. Lalu dia menoleh untuk melihat armada yang semakin dekat di laut. Uskup Agung, bisik Ksatria Vatikan. Uskup Agung melambaikan tangannya. Minggir dan jangan memprovokasi dia dulu. Ya, para Ksatria Vatikan dan beberapa pendeta lain yang keluar dari ruang bawah tanah mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang tim. Pasukan kerangka, di bawah pengawasan semua orang, langsung mengepung pelabuhan. Tuan Wu Heng, apakah Anda di sini untuk menyambut armada Vatikan? Paus mungkin juga akan ikut. Beliau pasti akan sangat senang melihat Anda datang langsung. Uskup Agung tersenyum lembut. Nadanya menyiratkan sesuatu. Wu Heng melirik kapal-kapal yang diselimuti cahaya di laut. Matanya tenang. Di mana para ksatria Vatikan yang melarikan diri? Uskup Agung mengerutkan kening. Firasatnya yang tidak menyenangkan semakin kuat. Klaim pelarian dari penjara ini serius. Kami di sini hanya untuk menyambut armada. Setelah ini selesai, kami tentu akan kembali ke asosiasi untuk menunggu proses lebih lanjut. Tatapan Wu Heng menyapu kerumunan di seberangnya, lalu tertuju pada ksatria Vatikan di belakang, dan dia berkata langsung. Sanshan, Kaxiu, tangkap dia. Wus gelombang, kilatan cahaya melintas, dan sesosok tiba-tiba melesat keluar dan menabrak para ksatria Vatikan di belakang. Dalam antrian kerangka, kerangka tingkat tinggi lainnya juga bergegas keluar seketika. Wu Heng, beraninya kau, Sang Uskup Agung meraung. Wu Heng mengulurkan jarinya dan melambaikannya, dan mulut Uskup Agung itu menghilang. Gerombolan kerangka itu menerkam gereja dan tempat itu langsung menjadi kacau. Di belakang tim, penduduk yang mengikuti membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi ngeri. Ini, bagaimana ini bisa menyebabkan pertikaian dengan Vatikan? Apa? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang ada musuh? Pemilik pulau mengatakan bahwa seseorang dari gereja melarikan diri dari penjara. Sudah berakhir. Kuharap kita tidak dianggap kaki tangan oleh gereja. Cepat dan pergi. Masyarakat menjadi kacau dan takut dianggap kaki tangan Vatikan dan terlibat. Jadi saya ingin pergi. Pada saat ini, sekelompok orang lain mendesak ke kerumunan dari segala arah. Suara itu berkata tanpa menyembunyikan apapun. Tahukah kau? Orang yang berkonflik dengan Vatikan terakhir kali sudah mati. Dia dibunuh oleh Vatikan. Apa? Temanku anggota Garda Asosiasi. Baru saja tersiar kabar bahwa seorang ksatria Vatikan masuk ke ruang bawah tanah dan mencekik seseorang hingga tewas. Pemilik pulau pasti ada di sini untuk menangkap seseorang atas kasus ini. Dalam sekejap, mereka yang hendak pergi berhenti dan semua orang tampak terkejut. Ksatria Vatikan level 18. Menerobos ruang bawah tanah asosiasi. Kata-kata ini agak asing, tetapi dapat dihubungkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kerumunan yang tidak jauh dari situ juga mengatakan hal serupa. Pemilik pulau tidak melepaskannya karena takut akan pembalasan dari gereja, sehingga ia akhirnya meninggal. Ah, kalau begini terus, bagaimana kita, rakyat biasa, bisa bertahan hidup? Apakah berita itu benar atau salah? Saya rasa tidak mungkin. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran di pelabuhan. Kerangka yang berkelebat itu membubarkan tim, dan Kaxiu beserta kerangka tingkat tinggi lainnya menaruh pedang mereka di leher setiap pendeta. Hanya Uskup Agung yang tetap berdiri. Mulutnya yang hilang tidak menyegelnya terlalu lama. Kembali ke keadaan semula. Uskup Agung berkata dengan suara berat, Wu Heng, jangan membuat kesalahan.
Armada Vatikan akan segera tiba. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada Vatikan dan kepada Yang Mulia Paus? Apakah pembawa bendera asosiasiku perlu menjelaskan dirinya kepadamu? Wu Heng mencibir dan berkata dengan suara berat, "Bawa dia ke sini." Tabrakan gelombang. Kerangka itu melesat dan datang, menyeret ksatria Vatikan yang terpukul hingga setengah mati. Baju zirahnya bergesekan dengan tanah, meninggalkan jejak darah. Beberapa kerangka lainnya, menyeret beberapa pendeta lain yang telah melarikan diri, juga datang. Wajah ksatria Vatikan memucat. Ia melirik kapal yang mendekat dan meraung. Beraninya kau melakukan ini. Apa kau gila? Kau benar-benar gila. Dia mengakui bahwa Wu Heng kuat. Apakah itu kemampuan membangun pulau-pulau kecil atau kemampuan tempur? Ya sudahlah. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang jenius sebanyak bintang. Setiap negara dan ras dapat menghasilkan orang-orang berbakat. Namun hanya orang jenius yang mampu beradaptasi dengan aturan dunia ini yang mampu bertahan hidup. Orang-orang seperti Wu Heng, yang tidak memiliki latar belakang tetapi menolak untuk menundukkan kepala, itu ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang baik. Wu Heng melambaikan tangannya ke samping, dan Skull, yang memegang pedang panjang, mendarat di lehernya. Aku tadinya mau melepaskanmu, tapi kau sendiri yang cari mati. Jadi jangan salahkan aku. Ksatria Vatikan itu tetap menolak menyerah dan berteriak, "Akulah ksatria yang ditunjuk oleh Vatikan. Kau tak bisa membunuhku." Tim investigasi Vatikan akan segera tiba di pulau ini, dan ini akan merepotkanmu. Melihat ekspresi pihak lain tidak berubah, dia melanjutkan, "Jika kamu melepaskanku, aku akan memberimu kompensasi, dan kita semua bisa rukun." Wu Heng mengabaikan perkataannya dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, bagaimana saksi di penjara bisa mati?" Mata sang ksatria Vatikan menyipit dan dia menggertakkan giginya. Bila pedang yang dingin itu memotong kulitnya, seakan-akan tertancap di tenggorokannya, dan tetesan darah menetes ke bawah. Ksatria Vatikan itu bergidik, tiba-tiba merasa bahwa pria di hadapannya benar-benar berani membunuhnya. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Kau gila. Dia hanya seorang pengemis. Mengapa kau membelanya? Apa kau gila?" Seorang ksatria Vatikan roboh. Darahnya semakin banyak di lehernya. "Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Lalu aku memasukkan surat ke dalam pelukanmu untuk menjebakmu. Aku melakukannya sendiri." "Oke." Dengan suara keras, kerumunan penonton langsung meledak. Berita yang baru saja keluar itu benar adanya. Ksatria Vatikan memaksa diri untuk melihat ekspresi Uskup Agung lagi. Tampaknya dia juga tahu tentang masalah ini. Para ksatria Vatikan dapat menerobos masuk ke ruang bawah tanah dan membunuh para saksi. Dan gereja setempat harus menutup-nutupi masalah tersebut. Jika suatu hari, akulah yang menghadapi masalah, apakah dia akan dibunuh seperti ini? Uskup Agung menyipitkan matanya sedikit, menatap ksatria Vatikan yang memohon dengan sedikit kecewa, lalu menatap Wu Heng dan berkata, "Baiklah, karena dia sudah mengakui kesalahannya, biarkan dia pergi dulu. Mari kita sambut armada di pelabuhan dulu, dan kita bisa urus sisanya nanti." "Kapan aku bilang akan melepaskannya?" Wu Heng mencibir. Uskup Agung mendengus dingin. "Sudah cukupkah kau dengan semua ini? Kau adalah pembawa bendera perkumpulan ini, bukan gangster jalanan. Sekalipun dia melakukan kesalahan, kau tetap harus mengikuti prosedurnya. Kau tidak bisa membunuhnya begitu saja kalau kau mau." Wu Heng mengeluarkan surat perintah berstempel markas dan berkata dengan lantang, "Perintah markas ini menyatakan bahwa jika para ksatria Vatikan membunuh anggota penting asosiasi, mereka dapat dieksekusi di tempat. Hari ini, mereka membunuh penduduk Pulau Harta Karun. Tuan pulau ini menyatakan bahwa dia harus mati." Begitu dia selesai berbicara, pedang kerangka itu langsung menebasnya. Ledakan gelombang, terdengar suara seperti tulang patah. Bila pedang menancap di tulang keringnya, dan darah mengucur deras. "Tolong aku." Pedang kedua jatuh dan kepalanya terguling. Wu Heng menendang mayat itu hingga jatuh. Lalu sesosok hantu muncul dari mayat itu. Ingin melarikan diri ke laut. Namun begitu muncul, ia ditelan oleh hantu yang berlalu dan menghilang. Wu Heng memandang ke arah kapal-kapal yang jauh dan berkata, "Aku akan membunuh mereka. Apa yang bisa kau lakukan?"
jahat dan pemberontak. Tiba-tiba terdengar suara kemarahan bagaikan guntur. Kemudian, muncullah cahaya keemasan yang menyilaukan dengan kekuatan yang luar biasa. Ombak pun terbakar dan asap membubung tinggi ke angkasa, menyapu permukaan laut yang luas. Mata Wu Heng terfokus, dan dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dan, kekuatan yang mengumpulkan emosi, ketenaran. Itu seperti kekuatan surga. Meskipun Wu Heng telah mencapai level 19, dia masih merasakan ancaman kematian di bawah kekuatan yang melintasi lautan. Engah gelombang. Detik berikutnya, dadanya tertusuk dan organ dalamnya berdarah. Setelah cahaya keemasan melewati tubuh Wu Heng, ia berubah menjadi pria hikmat lagi. Paus kontemporer. Suara bahasa Sanskerta memenuhi udara dan cahaya suci turun. Tabrakan gelombang. Api jiwa dari kerangka di sekitar padam. Dan mereka berubah menjadi tulang belulang yang berserakan berkeping-keping. Wu Heng menatap lubang besar di dadanya, berbalik untuk melihat sosok di belakangnya. Paus, kau benar-benar ada di kapal. Bab 860 Cahaya Bintang Tercurah. Paus, kerumunan penonton menatap ke depan. Di ruang terbuka di pelabuhan, dada pemilik pulau tertusuk, dan organ dalam serta darahnya terus mengalir keluar. Di belakangnya berdiri sosok yang mengenakan jubah putih yang disulam dengan berbagai pola matahari, bintang, dan berbagai simbol keagamaan dengan benang emas, dan mengenakan mahkota di kepalanya. Dia tampak berusia 40-an, dengan ekspresi tenang dan hikmat. Kepala Vatikan, mengapa kamu di sini? Lalu mengapa Anda tidak menghentikan pemilik pulau itu untuk membunuh Ksatria Vatikan? Orang-orang berpikir, tetapi tak seorang pun berbicara. Hanya menatap kosong ke depan. Plop gelombang plop. Tiba-tiba langit menjadi lebih cerah sambil bernyanyi seperti paduan suara. Kerumunan orang yang berada di dekat bagian depan tanpa sadar mulai berlutut dan menundukkan kepala sebagai tanda penyembahan. Dengan air mata mengalir di wajahnya, ia mengungkapkan rasa sakit hatinya dan doa. Wus gelombang. Kerangka itu berkelebat, dan tubuhnya tiba-tiba membesar 3 meter. Bagaikan truk lepas kendali yang menabraknya secara langsung. Ledakan gelombang, cahaya keemasan muncul di hadapan Paus, bagaikan tembok kokoh yang menghalangi hantaman kerangka itu. Paus menyipitkan matanya karena terkejut. Kerangka ini memang sedikit berbeda. Sebagai tanggapan, dia mendengar serangkaian ledakan dari atap di belakangnya. Bang 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 gelombang, penembak jitu baret yang ditempatkan di sekitar melepaskan tembakan secara langsung. Peluru itu diblokir oleh cahaya keemasan, seolah-olah mengenai perisai dan dihentikan. Paus menoleh dan melihat ke atas. Beberapa cahaya keemasan memancar keluar dan kepala pemanah kerangka di kegelapan itu langsung meledak. Bunuh, kata Wu Heng dengan suara rendah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Hulala gelombang. Kerangka-kerangka yang tingkatnya sedikit lebih tinggi di sekitar mengangkat senapan mereka dan menembak dalam pola berbentuk kipas ke arah tengah. Suara tembakan bergema di seluruh area, dan asap menutupi medan perang. Kerumunan penonton, kekacauan terjadi dalam sekejap, dan orang-orang di barisan depan berlutut dan bersujud kepada Paus. Mereka yang tertinggal ingin melarikan diri dari sini untuk menghindari terkena dampak dan kehilangan nyawa di sini. Berteriak dan mengumpat menyebabkan kekacauan. Silagui memimpin anggota asosiasi dan penjaga dan muncul di jalan utama. Evakuasi. Semua orang pergi ke alun-alun pusat. Peri pirang bermata dingin itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Tim asosiasi dan lebih dari 100 penjaga di kota itu segera bubar dan mulai mengevakuasi kerumunan ke jalan samping di kedua sisi. Lalu pergi ke alun-alun pusat. Dia Ken. Orang di depan kita ini tidak mau pergi dan masih bersujud. Wakil Diaken Kurcaci itu mendorong helm bertanduknya dan berkata terus terang. Silagui melirik Paus di kejauhan dengan tatapan tajam. Tetapi ia tak berdaya. Ia berkata, seret mereka pergi. Mereka akan bangun begitu mereka berada di luar jangkauan. Wakil Diaken Kurcaci itu mengangguk dan memimpin anak buahnya untuk menyeret paksa para jamaah yang berlutut ke belakang. Orang-orang mulai mengungsi. Sayap putih di belakang Silagui terbentang. Dan dia terbang ke depan, melihat pemandangan pertempuran. Ada kilatan kekhawatiran dan komunikasi di matanya. Ia menggertakkan gigi dan berbalik tanpa ragu. Asosiasi ini memiliki misinya sendiri.
Saat itu, Wu Heng berbicara kepadanya tentang apa yang akan terjadi jika seorang pahlawan benar-benar muncul di armada Vatikan. Apa yang harus dilakukannya adalah, pertama, mengevakuasi kerumunan, dan kedua, mencoba menjelaskan keseluruhan cerita kepada semua orang. Diakon, jalan sudah bersih dan orang-orang sudah mengungsi. Wakil diakon kembali, berkeringat deras. Jalan di bawahnya benar-benar kosong dan orang-orang segera meninggalkan tempat itu ke belakang. Silagui terbang turun, melipat sayapnya, dan mengembuskan udara putih dari mulutnya. Ia berkata, "Ayo mundur. Kita tak bisa membantu lagi di sini." "Ya, diakon." Semua orang menjauh. Medan perang. Paus menyipitkan matanya dan mengangkat alisnya sedikit. "Apakah ini tipuan kecilmu?" Di tengah-tengah baku tembak yang intens, nadanya tetap tenang. Cahaya suci itu bagaikan pedang tajam, menyelimuti langit dan bumi. Api jiwa kerangka itu padam sepotong demi sepotong, berubah menjadi tulang-tulang yang berserakan di tanah. Seluruh tubuh Wu Heng berlumuran darah. Tubuhnya menawarkan upaya terakhir. Ia memuntahkan darah, sambil menggertakkan gigi. Hanya itu. Ini sungguh mengecewakan. Di antara para pahlawan di asosiasi, kau bukan yang terlemah, kan? Hei gelombang, pantas saja. Kamu berani ke sini cuma buat ngebully profesional biasa. Paus menahan ekspresinya dan berkata dengan dingin, berlidah tajam. Hah gelombang, sebuah roket melesat langsung ke arahnya. Sosok Paus berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Roket melesat, meledak, dan membubung di laut di kejauhan. Sosok Paus sudah muncul di tempat Wu Heng berada. Wu Heng memegang senapan di tangannya dan hendak menarik pelatuknya. Paus berteriak dengan keras. Pikiran Wu Heng langsung kosong dalam sekejap, dan kepatuhan serta kesetiaan muncul di hatinya. Pada saat teralihkan, Paus mengeluarkan dua kait dari tangannya dan mengaitkan tulang bahu Wu Heng. Mata Wu Heng terfokus, dan kekuatan supernaturalnya Heratolitic Armor diaktifkan. Armor keratin hitam mulai menyebar dan membungkus kulit. Cahaya suci, itu bagaikan pedang tajam, tetapi tidak bertahan beberapa saat sebelum beberapa lubang muncul di dadanya. Darah mengalir seperti air terjun. Paus mencubit lehernya dan mengangkatnya sedikit demi sedikit. Tatapannya penuh penghinaan saat berkata, "Kau belum mati karena cedera ini. Sepertinya kau punya kemampuan yang nyata. Kembalilah bersamaku dan lihat rahasia apa yang kau miliki." Klik gelombang. Terdengar suara benturan keras. Paus melihat ke bawah dan melihat alat peraga seperti belenggu yang menghubungkan kedua orang itu. Wu Heng tersenyum. Dan melalui mulutnya yang berlumuran darah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku juga menangkapmu." Detik berikutnya, rasa krisis muncul di hatinya. Ia ingin melesat pergi, tetapi tertahan oleh belenggu di tubuhnya. Di kejauhan, beberapa kendaraan lapis baja yang tersebar dan telah disesuaikan menyemburkan api panas dari laras senjatanya. Peluru-peluru itu melesat dengan kecepatan penuh, menutupi rapat posisi di mana keduanya berada. Ledakan-ledakan gelombang, seluruh pelabuhan terbalik, pasir dan kerikil beterbangan di mana-mana, serta asap dan debu mengepul ke langit. Pulau itu juga berguncang akibat tembakan artileri yang terus-menerus, menimbulkan ombak besar. Sosok keduanya tenggelam sepenuhnya dalam tembakan artileri. Asrama asosiasi, elang abu-abu itu terhuyung mundur dari jendela dan berubah menjadi Yuri. Wajahnya pucat. Kepala pelayan Black Rock Town, Slater, tampak pucat pasi. Ia menariknya dan memukul pantatnya beberapa kali. "Sudah kubilang jangan berkeliaran. Kenapa kau begitu membangkang?" Yuli tidak melawan, tetapi wajahnya memucat. Ia berkata, "Bibi, Paus gereja ada di sini, dan dia ingin membunuh Wu Heng." Slater terhuyung. "Oh, Paus, seseorang yang hanya Anda dengar dalam legenda. Dia benar-benar muncul di sini, dan kali ini dia adalah musuh Wu Heng." "Bibi, bisakah dia selamat?" tanya Yuri dengan memelas. "Mungkin." Slater tersadar kembali dan berkata, "Bersiaplah. Ayo kita keluar dari sini dulu. Aku tidak akan pergi. Aku ingin membantunya." Rumah besar pemilik pulau. Suara Macintosh terdengar dari speakerphone. Paus telah tiba di pulau dan sedang berkelahi dengan orang-orang dewasa di pelabuhan. "Bersiaplah. Mereka yang bisa pergi sebaiknya pergi dulu."
Beberapa orang membuka mata lebar-lebar. Wajah mereka pucat pasi. Sanela juga terjatuh di sofa. Dan saat ini dia tahu. Menghadapi sang pahlawan. Tak ada harapan lagi bagiku. Sehebat apapun bakat Wu Heng, ia masih butuh waktu untuk berkembang. Kini, menghadapi Paus, hanya ada satu pilihan. Mati. Di laut. Armada Vatikan. Pada saat ini, semua pendeta berkumpul di dek, mengenakan jubah indah dan hikmat, menatap tajam pertempuran di pelabuhan yang jauh. Saat tembakan artileri menghantam pelabuhan, asap tebal tampak menutupi seluruh pulau. Keheningan total menyelimuti kelima kapal raksasa itu. Semua orang memandang kejadian di kejauhan dengan heran. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kata seorang pendeta dalam hatinya. Seseorang di antara kerumunan yang mengetahui beberapa informasi menjawab, Wu Heng telah menjadi cukup terkenal di asosiasi ini dalam 2 tahun terakhir. Dia tampaknya berasal dari kerajaan Yeke. Wu Heng, hanya saja. Setelah diskusi singkat, suara teguran terdengar lagi. Bodoh sekali kalau asosiasi ini mendukung pemberontakan semacam ini. Pelabuhan. Saat asap dan debu berangsur-angsur menghilang, ia tetap berada di posisi semula di tengah. Energi yang tak terhitung jumlahnya terjalin seperti gelombang air, dan tubuh yang hancur terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tulang yang patah tumbuh kembali dan otot yang hancur berangsur-angsur pulih. Tak lama kemudian, Paus berdiri di tengah lagi. Awan kemerahan bersinar dari langit, dan lantunan Buddha kembali terdengar. Mahkota dan jubahnya telah lenyap. Paus berjalan keluar dari asap dengan tubuh bagian atasnya telanjang, dan belas kasihan di matanya berubah menjadi kemarahan yang tak tersembunyikan. Lihatlah sekeliling. Tepat saat dia hendak berlari menuju pusat, dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya, dengan sejumlah besar kerangka di belakangnya. Wu Heng, bukan saja dia tidak mati, tidak ada luka apapun di tubuhnya, dan pakaiannya tidak terkena debu. Pahlawan itu abadi. Apakah itu berarti jasad kalian bisa dihidupkan kembali? Itu sungguh istimewa, kata Wu Heng langsung. Aku pernah mendengar Lilith berkata sebelumnya bahwa pahlawan tidak bisa dibunuh. Wu Heng memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin ada yang namanya keabadian? Dugaan awalnya adalah setelah sang pahlawan terbunuh, ia bisa menggunakan hantu untuk membangkitkannya. Lagi pula, seorang profesional level 18 akan memiliki hantu setelah kematian. Atau, mereka dapat berubah menjadi bentuk kehidupan unsur, membuat mereka kebal terhadap serangan fisik. Namun, setelah menyaksikan kebangkitan Paus, saya juga memahami pepatah yang mengatakan bahwa beliau tidak dapat dibunuh. Tubuhnya dibentuk kembali oleh suatu energi. Menghadapi pemboman yang begitu sering dari senapan mesin, bahkan baja pun berubah menjadi lumpur. Tubuh Paus masih dapat dihancurkan oleh senapan mesin, tetapi dapat tumbuh kembali, membuatnya benar-benar abadi. Tubuh itu abadi. Tidak heran para pahlawan memiliki status ini. Kemampuan ini dapat digunakan di mana saja. Kau tahu banyak, kata Paus dengan dingin. Wu Heng melanjutkan. Sebenarnya agak biasa saja. Kupikir senjata-senjata ini tidak akan melukaimu, tapi ternyata mereka cepat pulih. Kalau kamu ke Myanmar, kamu pasti akan sangat diterima. Paus mengerutkan kening. Tampaknya mencoba memahami arti kata-katanya. Matanya menyapu kerah yang tersingkap di balik armor kulitnya. Lalu tersenyum tipis, dan berkata dengan ringan, jubah 100 senjata. Asosiasi benar-benar memberimu barang langka ini. Apakah itu berarti ini semua klonmu? Ya, Wu Heng tidak berniat menyembunyikan apapun dan hanya berkata, totalnya ada 7. Ayo temui aku. Oh, kurasa kau hanya bisa mengenali 2 atau 3. Dan kau berbohong. Paus mendengus dingin. Lalu tiba-tiba tersadar. Apa kau menunggu seseorang dari markas kami? Mau menyeret mereka ke sini untuk menyelamatkanmu? Jangan khawatir. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau menyombongkan diri. Wu Heng menyipitkan matanya dan mundur setengah langkah. Kerangka-kerangka berlarian ke depan. Dan suara tembakan beruntun terdengar dari atas. Mulailah menembak sasaran di bawah. Peluru padat mengenai tubuh Paus, meninggalkan bekas peluru, yang kemudian dengan cepat pulih. Mencari kematian, Paus melambaikan tangannya.
Seorang ksatria emas yang terbentuk dari cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan menyerbu ke arah kerangka di depan. Bayangan malaikat di langit muncul, mengayunkan lightsaber di tangannya. Cahaya pedang membunuh kerangka itu dan meninggalkan retakan di tanah. Paus berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju. Wu Heng menggunakan kemampuan spesialnya potensi peledak dan atribut tubuhnya langsung naik satu tingkat. Dan kulitnya keratin outer armor ditutupi dengan keratin hitam. Keduanya bertarung tidak kurang dari 5 ronde. Tubuh Wu Heng tertusuk cahaya keemasan, dan kepalanya jatuh ke tanah. Tentara kerangka itu tidak bubar, membuktikan Wu Heng belum benar-benar mati. Paus muncul di depan kepala itu dan berkata, "Saya akan menemuimu selanjutnya. Saya harap kamu telah membuat kemajuan baru." Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang lagi dan bergegas ke arah lain. Paus pergi. Di atas pelabuhan, sejumlah besar naga terbang-terbang di udara, terbang menuju armada Vatikan yang mendekat. Armada itu langsung kacau balau. Itu naga kerangka. Bersiaplah untuk bertarung. Selesaikan dengan cepat untuk menghindari kerusakan pada kapal. Sang pendeta mulai melantunkan mantra, dan sang ksatria bersiap menghadapi musuh. Tabrakan gelombang. Naga terbang itu terbang di atas langit, dan selebaran-selebaran besar, seperti butiran salju yang jatuh, berserakan di D5 kapal besar dan laut di sekitarnya. Diisi dengan segala macam kertas. Salah satu dari mereka mengambil brosur di D dan melihatnya. Di tengah terdapat potret seseorang berambut hitam dan berpupil hitam, dengan 2 baris teks di bawahnya. Wu Heng, pembawa bendera yang ditunjuk Asosiasi untuk Laut Zamrud, pemilik Pulau Harta Karun, detektif hebat Kota Rentam, penemu pena, jam tangan, dan sepeda, serta pengembang pil farmasi. Orang-orang yang mengambil brosur itu mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang ini? Di dalam sebuah gedung, batu bercahaya itu terang benderang, dan Wu Heng duduk di kursi menunggu. "Paman, apa kita akan mati?" "Tidak. Apa paman akan mati? Kalau paman mati, paman bisa jadi hantu. Bagaimana kalau aku mati?" kata Xiao Xiao memelas. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Tidak, aku tidak akan mati. Dan Xiao Xiao juga tidak akan mati." "Aku agak takut." Wajah Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran. "Jangan khawatir. Meskipun kita tidak menang, kita bisa kembali ke dunia zombie." "Apa dia masih bisa berlari dan menangkap kita?" tanya Wu Heng langsung. Kemungkinan adanya pahlawan di armada telah dipertimbangkan sejak awal. Saya level 19, dan selain para pahlawan, tidak banyak orang yang dapat mengancam saya. Namun Paus memang ada di armada itu. Agak aneh, apa mereka datang jauh-jauh ke sini untuk membunuhku? Tapi aku juga sudah bersiap. Kalau aku benar-benar tidak bisa menjadi pahlawan, aku akan kembali ke dunia zombie untuk sementara waktu. Setelah menjadi pahlawan, kembalilah ke sini. Sepertinya benar. Lalu kapan kita lari? Tanya Xiao Xiao penasaran. Wu Heng berkata dengan sedih. "Jangan khawatir. Masih ada waktu." Sambil berbicara, Benny terbang kembali dari luar. Naga tulang telah dikirim, dan pasukan yang ditempatkan di pulau itu juga telah menderita kerugian besar. "Tidak apa-apa. Kita tidak kekurangan kerangka." Meski aku mengatakan ini, aku merasa sedikit sedih di hatiku. Kerangka yang ditempatkan di Pulau Harta Karun semuanya memiliki level yang sedikit lebih tinggi, dan kehilangan ini juga merupakan kehilangan darah. Pada saat ini, Granda juga terbang masuk dan berkata, "Paus telah membunuh klon ketigamu. Berapa banyak lagi yang kau butuhkan?" Tepat saat Wu Heng hendak membuka panel, perintah sistem terdengar di telinganya. Level ditingkatkan ke level 20. Dipromosikan menjadi pahlawan. Fitur yang tidak terkunci. Tubuh pahlawan. Saat perintah itu berbunyi, Wu Heng merasakan sejumlah besar energi berkumpul dalam dirinya. Rasanya seperti saya kembali ke masa pertama kali saya menjadi penyihir, dan dapat merasakan serta mengoperasikan energi unsur yang sulit dipahami oleh orang awam. Namun, energi ini sangat berbeda dari sihir. Seolah-olah ia adalah gumpalan energi yang terpisah dari langit dan bumi. Ia berubah menjadi untayan cahaya yang pecah, melompat dan melayang, lalu mengalir ke tubuhnya. Kekuatan sihir mayat hidup dan cahaya terpecah-pecah yang mengalir masuk terjerat dan saling terkait pada saat ini,
berubah menjadi energi yang sangat kuat yang mengalir ke seluruh tubuh. Di luar gedung, langit tampak sedang mencurahkan hujan cahaya bintang, mengalir ke arah gedung tempat Wu Heng berada. Terlahir dengan visi, pada saat ini, aura Wu Heng mulai naik perlahan, dan bahkan ketiga hantu di sekitarnya merasakan makanan yang dibawa oleh hubungan kontraktual dengannya. Wu Heng membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruangan yang sama tempat ia bersembunyi. Di belakangnya terdapat pintu terbuka, yang memungkinkannya melarikan diri kapan saja. Ketiga hantu itu juga memiliki cahaya fluoresensi redup di tubuh mereka, memberi mereka perasaan lebih padat dan semi-padat. Wu Heng, kamu telah menjadi pahlawan, seru Benny. Xiao Xiao bahkan lebih gembira. Ya, paman sekarang pahlawan. Kita tidak takut lagi pada orang jahat itu. Glenda juga mengatakan, selamat. Alun-alun pusat. Penduduk dan pedagang yang telah melarikan diri semuanya memandang ke kejauhan. Bahkan di siang hari, galaksi yang menyerupai pita itu sangat jernih. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kebocoran di langit? Sepertinya mendarat di sisi utara pulau. Bukankah akan ada semacam hukuman ilahi lagi? Aku baru saja menghasilkan uang tahun ini. Semoga saja tidak ada yang serius. Terdengar gumaman di antara kerumunan. Diakon Slater dan asisten Siali, kedua saudari itu, berdiri di jendela perkumpulan, mengerutkan kening dan menatap langit berbintang yang bertaburan. Siali berkata, saya ingat ada pepatah seperti itu ketika saya masih kecil. Ada fenomena aneh di langit. Apa yang terjadi? Sheila berbisik. Seorang pahlawan telah lahir. Wus gelombang. Cahaya keemasan mengembun. Dan sosok Paus muncul. Berdiri di atap. Menatap kejauhan dengan ngeri. Pada saat ini, sinar cahaya jatuh dari langit seperti air terjun, menerangi bangunan-bangunan di kejauhan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi serius dan matanya penuh ketidakpercayaan. Ternyata anak laki-laki itu tidak sedang menunggu seseorang dari perkumpulan, tapi menunggu untuk menjadi pahlawan. Hanya, bagaimana mungkin, tidak semudah itu menjadi pahlawan? Atau dia adalah profesional baru yang telah berganti pekerjaan 2 tahun lalu menurut informasi asosiasi pihak lain. Saat itu, sambil memandangi gedung-gedung di kejauhan, saya menjadi sedikit ragu. Anak sialan, aku seharusnya lebih cepat dan membunuhnya sebelum dia menjadi pahlawan. Di laut, di atas kapal besar yang mendekat dengan cepat, Lilith berdiri di dek dan memandang ke kejauhan. Kita akan sampai di Treasure Island besok. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di hatinya dan menatap ke arah pulau harta karun. Meskipun ia tidak bisa melihat apapun, ia masih bisa merasakan kekuatan yang familiar itu. Apa yang terjadi dengan Treasure Island? Dia kembali ke kabin, menyalakan radio, dan berkata, Wu Heng, apa kabar? Kepala Lilith, aku Mini. Suara Mini terdengar dari seberang. Mini, apa yang terjadi di Treasure Island? Suara Mini bergetar. Kapten Lilith, Paus itu langsung menyerang. Kudengar pelabuhan telah diledakkan, dan seluruh kota berusaha menangkap sang master. Bisakah kau datang dan menyelamatkannya? Mulai bertarung segera setelah Anda sampai di pulau itu. Lilith menutup telepon dan berkata langsung, aku tahu. Aku sedang dalam perjalanan menemuimu. Berjalan keluar ke dek, Lilith berkata langsung, buang semua barang berat itu. Aku ingin melihat pulau harta karun sebelum fajar.